Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan segala rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Dimudahkan segala urusannya. Dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Istrinya istri yang solehah, suaminya suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti di yaumil kiamah dalam panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, tidak terasa nanti malam pukul 00 kita akan memasuki tahun baru 2022. Banyak orang-orang yang bertanya, bolehkah kita merayakan pergantian tahun baru? Saudara sekalian, kalau kita hanya sekedar merayakan pergantian tahun baru, kemudian kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, kemudian sebelum kita menunggu pergantian tahun baru, kita biasanya berzikir, bertahlil. Kemudian kita mengirimkan doa kepada keluarga-keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mengingat kembali kebaikan-kebaikan ayah bunda kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melakukan muhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama bertambahnya usia kita. Apakah semakin dekat kepada Allah? Apakah semakin jauh kepada Allah? Bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Bagaimana dalam hal ekonomi kita? Apakah semakin baik? Apakah semakin buruk? Nah, kalau mengadakan hal semacam itu, introspeksi diri, muhasabah, itu satu hal yang sangat baik. Boleh nggak? Boleh nggak, kenapa-napa. Setelah selesai kita berdoa, selesai muhasabah, kita makan-makan, kita ngobrol, itu sangat baik untuk melakukan hubungan baik hablum minan nas kepada sesama manusia. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat panjang umur yang telah Allah berikan. Yang jadi masalah, banyak orang melakukan pergantian tahun baru, kemudian dia menyewa villa, menyewa hotel. Ini enggak semuanya yang saya bicarakan, ini yang bukan dengan keluarganya, bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya. Dia berkumpul, kemudian pesta, pora. Dia mabuk-mabukan, minum minuman keras, berhubungan layaknya suami istri. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia nggak ada rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat panjang umur, atas nikmat sehat, nikmat rezeki yang telah Allah berikan. Padahal wala tai'asu mirahillah. Jangan putus asa. Jangan engkau berzina. Wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan syaitan. Nah, itu yang nggak boleh. Atau dia mabuk-mabukan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi yang namanya minum-minuman keras yang mengakibatkan kita mabuk atau tidak mabuk, yang namanya minuman keras haram, zina haram, judi haram, mengundi nasib haram, tidak boleh kita lakukan. Jadi saudara, kalau hanya sekedar biasanya nih kayak semacam 17 Agustus kita mengadakan syukuran nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat kemerdekaan, berkumpul di gang-gang, di rumah RT, di rumah RW, di kelurahan dan lain sebagainya, ungkapan rasa syukurnya dengan mengadakan acara zikir, tahlil, kemudian doa untuk
para almarhum, para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, itu sangat baik. Yang nggak baik, yang nggak boleh, dia mengungkapkan rasa syukurnya hari kemerdekaannya dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara mabok, judi, dan lain sebagainya. Sama ini pergantian tahun baru. Banyak orang pergantian tahun baru melakukan maksiat, perzinahan, merajalela di mana-mana. Bahkan nggak terhitung jumlahnya di seluruh dunia merayakan pergantian tahun baru. Ada yang mengadakan mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah. Ada yang melakukan maksiat, merajalela di mana-mana. Bahkan seakan-akan tahun baru dijadikan hari kebebasan, pergantian waktu untuk melakukan apa saja hawa nafsunya yang mereka inginkan. Jadi saudara-saudara, kita jangan mengikuti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memahami nilai-nilai ajaran agama Islam. Padahal dalam ajaran mereka pun itu sebetulnya nggak boleh. Sama aja, hura-hura namanya. Memasang petasan, memasang kembang api dan lain sebagainya. Itu kan menghambur-hamburkan uang. Nggak sedikit dana yang dikeluarkan. Begitu banyaknya, jutaan bahkan ratusan juta hanya sekedar untuk memasang kembang api, memasang petasan atau lampu-lampu dan lain sebagainya. Padahal banyak orang yang kesusahan pada saat ini, yang kelaparan, bahkan mati karena lapar. Banyak orang yang gak punya pekerjaan. Lebih baik harta yang ada, uang yang ada itu digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Kita lihat di bangsa Indonesia ini, yaitu kasus Gunung Semeru dan yang lain-lainnya, kebanjiran, kebakaran, kelaparan. Nah itu yang perlu kita bantu daripada kita menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti malam pergantian tahun baru kita mengadakan muhasabah renungan untuk diri kita. Sudah dekatkah kita kepada Allah? Apakah kita semakin jauh kepada Allah? Apa pada saat sekarang ini kita sudah mulai melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, amalan-amalan sunnah? Kalau sudah, alhamdulillah, kita jadikan sebagai rutinitas atau rutinitas kebiasaan dalam kehidupan kita. Yang baik-baik kita biasakan, yang jelek kita hilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.